Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cira Grasa Malesil dari SMA Kristen Citra Bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan materi Sejarah Indonesia kelas 12. Oleh karena itu, mari persiapkan diri kita untuk kembali ke masa lalu. Mari kita mulai. Nah, materi hari ini yaitu konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada tanggal 10 Maret 1965 terjadi ledakan bom di gedung McDonald's Singapura. Hal ini berujung menewaskan 3 orang dan melukai kurang lebih 30 orang. Di baliknya ada 2 marinir Indonesia, yaitu Usman Jonatin dan Ham Tohir. Dari serangan ini disampaikan sebuah pesan bahwa serangan serupa tidak akan berhenti sampai Federasi Malaysia hancur. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua bangsa ini adalah kedua bangsa yang bersaudara. Namun, apakah yang menyebabkan kedua bangsa yang serumpun ini dapat terjerumus dalam peperangan ini? Semua berawal pada tanggal 27 Mei 1961. Pada saat itu, Perdana Menteri Malaysia, Tuanku Abdul Rahman, melontarkan gagasan terbentuknya Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, serta Brunei. Hal tersebut dilontarkan kepada Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan. Namun Indonesia menganggap hal tersebut sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang bisa membahayakan Indonesia. Sementara itu, ada juga Filipina yang menolak hal tersebut, juga dengan alasan bahwa secara historis wilayah Sabah adalah wilayah milik Kesultanan Sulu, Filipina. Maka dari itu, diadakannya konferensi Maplindo pada tanggal 30 Juli hingga 5 Agustus 1963. Pada konferensi tersebut menghasilkan yang pertama Deklarasi Manila, yang kedua Persetujuan Manila, dan yang ketiga Komunike Bersama. Sebagai bentuk dari pelaksanaan Maplindo, U10 selaku Sekretaris Jenderal PBB membentuk sebuah tim untuk melakukan studi apakah warga Sabah dan Sarawak berkenan bergabung dengan Federasi Malaysia. Studi ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 1963. Namun sebelum studi dari U10 membuahkan hasil, pada tanggal 16 September 1963, Malaysia dan juga Inggris telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Federasi Malaysia atau dikenal dengan Hari Malaysia. Hal tersebut memicu amarah dari Indonesia dan juga Filipina hingga pada tanggal 17 September terjadi pemutusan hubungan diplomatik dan dilanjutkan pada tanggal 21 September pemutusan hubungan ekonomi. Pada tanggal 17 September 1963, satu hari setelah Hari Malaysia, telah terjadi kerusuhan, yaitu massa merobek-robek foto Soekarno dan membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Perdana Menteri Tuanku Abdul Rahman untuk diinjak-injak. Berita tersebut terdengar hingga ke Soekarno. Lalu pada tanggal 25 September 1963, Soekarno menyuarakan amarahnya lewat sebuah pidato dan ia melontarkan Ganyang Malaysia. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964, Soekarno membuat Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat yang memiliki tugas yaitu sebagai perhebatan ketahanan revolusi Indonesia, sebagai bantu perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Namun pada tanggal 31 Desember 1964, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut memicu amarah Soekarno. Lalu ia menolak Indonesia keluar dari PBB dalam pidatonya di forum PBB.
Setelah semua pertikaian dan pertengkaran dari kedua negara tersebut, akhirnya Indonesia dan Malaysia berdamai lewat perjanjian Bangkok. Presiden Soeharto mengirim Ali Muartopo dan Adam Malik pada tanggal 24 Mei hingga 1 Juni 1966. Dilanjutkan pada tanggal 28 Mei 1966, Malaysia dan Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik serta kekerasan berakhir pada bulan Juni. Berikut merupakan isi dari perjanjian Bangkok. Yang pertama, Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Yang kedua, rakyat Sabah dan Sarawak diberi kesempatan mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia. Dan yang ketiga, segala permusuhan antara kedua negara dihentikan. Demikianlah materi mengenai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Jika ada pertanyaan, silakan dikirim ke kolom komentar. Shalom.